kita akan segera memasuki acara inti daripada Rakernas, yaitu sambutan oleh Ketua Umum Rumah Bonsai Indonesia Profesor Zudan Arif Fakrullah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, pengurus Rumah Bonsai di seluruh Indonesia dan perwakilan yang hadir. Terima kasih banyak. Ini di akhir tahun kita menyempatkan waktu untuk menyusun program kita makro 5 tahun ke depan dan detail untuk 1 tahun ke depan. Karena tidak mungkin kalau kita detail untuk 5 tahun. Yang 5 tahun rencana program jangka panjang biasanya berisi langkah-langkah makro yang detail untuk 1 tahun ke depan. Nah, sebelum masuk ke sana, izinkan saya mengucapkan terima kasih Mas Erlambang sudah difasilitasi acara ini, Mas Jarod, Mas Ito, Mas Eko, dan teman-teman semuanya, seluruh pengurus Ruby Solo Raya plus karena ada plus Jogja, plus Klaten, plus Bekasi, plus Wonogiri, plus Jakarta. Ini wujud kekompakan kita semuanya. Kalau kita kompak, kita akan maju. Berkarya tanpa batas, bisa lakukan terus, berkreasi tanpa henti, bisa terus kita kerjakan. Dan yang penting di hati kita rasa bahagia itu selalu bisa kita tunjukkan. Jangan pernah lupa teman-teman, 3 mantra suci tadi: berkarya tanpa batas, berkreasi tanpa henti, hobi harus happy. Karena inilah yang menjadikan kita bisa bergerak masuk ke semua lini. Kalau hasil itu kehendak Tuhan, itu bonus. Kita sudah berupaya sangat keras, hasilnya kurang bagus, Tuhan berkehendak begitu. Ada yang berupaya biasa-biasa saja, dia juara kelas terus, karena Tuhan juga berkehendak begitu. Tapi kalau tidak berupaya, pasti kita gagal. Oleh karena itu teman-teman, kita tahu semangat waktu kita membangun organisasi di Jawa Tengah bagian utara itu kencang banget, tetapi tidak tumbuh sebagus yang di Jawa Timur dan di Jawa sebelah selatan. Dari kalau Jawa bagian utara itu dulu sepakatnya Ungaran, ingat kan, Mas Arif, kemudian Semarang kota, kemudian gerak ke Demak, Kudus, Pati, Rembang. Yang eksis itu baru 1, Kudus. Kalau selatan itu bergeraknya agak lambat, Jogja, Mas Jarod, kemudian disusul Kebumen, Cilacap, ya kan, Magelang, Solo, kemudian terus bergerak. Jawa Timur bagian kapal udah bergerak cepat. Yang tengah Magetan dulu semangatnya tinggi, agak berubah. Nah, ini yang perlu kita kelola di dalam pengembangan organisasi itu. Jadi yang harus dijaga itu endurance teman-teman, ritme. Kalau di dalam manajemen bergerak sekali dengan skala 100, bergerak sekali dengan skala 100 itu hasilnya akan lebih jelek dibandingkan bergerak 10 kali dengan skala 10, 10, 10, 10. Jadi kalau kita bikin kegiatan sekali tingkat nasional, setelah itu berhenti, akan kalah hasilnya dibandingkan dengan membuat 10 kali tapi di berbagai cabang. Karena viralnya akan 10 kali, masyarakat akan bisa menyaksikan 10 kali dan seterusnya. Nah, ini yang perlu terus kita jaga, endurance. Selain tentu kekompakan. Nah, teman-teman semua, organisasi kita semakin besar. Pada waktu kita dirikan di 2017, itu kita belum punya cabang. Calon-calon cabang banyak. Maka pada waktu pendirian nggak ada masalah, karena belum punya cabang. Nah, sekarang teman-teman semuanya yang di level korwil, yang di level pusat, jangan merasa semuanya akan tidak ada masalah. Buatan masalah akan selalu ada. Semakin besar organisasi, manfaatnya semakin besar,
masalahnya juga semakin besar. Karena kalau dulu kita hanya kelola 10 organisasi, ya masalahnya 10 itu. Ketika 50 kemarin jadi 50 itu, sekarang sudah 81. Maka potensi masalahnya di 81. Nah, masalah yang terbesar kita hadapi adalah organisasinya tidak aktif. Dulu semangat sekali, ketuanya nyorong-nyorongkan SK, giliran sudah di SK kan, senang dapat SK, tidak senang aktivitas. Yang senang aktivitas, kebetulan waktu itu belum masuk dalam SK, ketika beraktivitas dimusuhi ketua yang ada dalam SK. Nah, ini yang perlu kita rukunkan teman-teman, tapi caranya jangan didongkel. Karena ada yang usul ke saya, ketua itu diganti aja, nggak didukung oleh anak buah. Oh, jangan diganti, tunggu periodenya habis, karena nanti isinya dongkel-dongkelan terus, intrik-intrik terus. Yang sudah kita SK-kan kita pertahankan, tapi komunitas yang akan tumbuh kita minta lewat ketuanya dirawat. Belum ada dalam SK, nggak apa-apa, beri surat tugas sebagai ketua panitia, itu solusi. Nah, saya izinkan untuk menayangkan susunan pengurus kita. Pengurus kita perluas. Kalau dulu semata-mata Jakarta, Bekasi, Depok, sekarang hampir seluruh Indonesia. Nah, kepengurusan ini kita buat besar dengan pertimbangan agar bisa mewadahi banyak sumber daya yang bagus-bagus. Dengan semakin besar ini, maka koordinasi kita juga semakin membutuhkan energi yang lebih besar. Dan energi ini akan lahir dari sinergi. Teman-teman, kekuatan hari ini di RUPI itu karena sinergi. Dengan sinergi, energi kita menjadi lebih besar. Contoh, kalau Mas Erlambang di sini bekerja sendiri, energinya akan tinggi. Kalau didukung oleh banyak orang, Mas Erlambang tidak ada capek-capeknya. Coba besok selesai tanggal 2, capeknya kumpul semua. Tapi ketika sedang bersinergi, energi itu tumbuh luar biasa. Oleh karena itu tekankan, mari terus sinergi ini kita kembangkan, kita tumbuhkan. Apakah membangun sinergi mudah? Ya mudah. Ketika hati kita sama pandangannya. Itu tadi pandangannya, bebas, berkarya tanpa batas, berkreasi tanpa henti, hobi harus jadi kita bebaskan. Cara menata pilar kamera itu monggo, karena di situ berkarya, di situ berkreasi. Nah, kalau itu terus bisa kita lakukan, ini menjadi bisa menumbuhkan RUPI ke seluruh Indonesia dan cepat. Ini pengembangan organisasi. Nah, setelah ini program kegiatan. Saya tidak betul satu program yang tidak ada di BPBI yang menjadi unggulan kita, Akademi RUPI, Mas Bu. Ini menjadi wadah bagi semua yang bersifat pendidikan. Demo itu pendidikan, Akademi RUPI. Sosialisasi ke kampus-kampus, Akademi RUPI. Nah, pekerjaannya kan banyak sekali. Jadi di Akademi RUPI ini semua pemikiran silahkan ditumpahkan di situ. Berdebat silahkan di situ, membangun konsep silahkan di situ. Sama halnya ketika organisasi PPBI katakanlah sedang membangun pengaruh bonsai bogel, itu kan tumbuh 35 tahun yang lalu. Konsepnya dibangun para senior kita 35 tahun yang lalu, bonsai bagus itu bogel. Maka sekarang bonsai bogel itu hasil pemikiran yang lalu. Tumbuh bonsai kan 20 tahun, 15 tahun. Kalau sekarang teman-teman ingin punya konsep bonsai sendiri, tumbuhkan sekarang. Konsep tinggi, proporsional, indah, monggo. Slanting, cascade, monggo. Expose akar, monggo. Yang penting hobinya happy aja. Nah, jadi kita akan kembangkan ke sana Akademi RUPI. Kemudian di dalam program kegiatan nanti saya titip teman-teman ada unsur budidaya.
budidaya di lahan, kemudian pengembangan membentuk, karena kalau di lahan tidak dibentuk kan jadinya pohon besar, membentuk akademi akan punya peran banyak. Setelah membentuk itu memamerkan festival dan eksebisi. Setelah memamerkan puncak karya di dalam apapun itu tumbuhnya perdagangan. Jadi puncak karya di dalam bonsai itu bukan juara, tetapi sold out. Loh iya mas, lah om yang top aja yang juara nggak apa-apa dibeli, yang penting cocok harganya. Jadi Mas Erlambang, Mas Egi, kamu jangan minta jadi juara terus, nggak jualan juga. Karena puncak karya itu di sana, kecuali orang yang sudah nggak butuh duit, ketika pohon yang dibeli, enggak, saya lebih gampang cari duit daripada cari pohon ini. Kalau nanti sudah saya ketemu yang saya suka mengganti pohon ini, saya akan jual banyak. Kayak Pak Suroso juga dijual-jual ya dari dulu. Saya disuruh main mas, main lihat pohon yang di bagus Pak. Pokoknya dari dulu sejak saya awal main adenium ya itu pohonnya. Itu pohonnya. Nah itu, jadi teman-teman ini susunan pengurusnya. Setelah semua fix, mana ada penambahan untuk wilayah Jawa Barat, kemudian Sulawesi, saya masih mencari figur untuk Jakarta, Banten. Nah tolong teman-teman kalau ada, ini belum terisi. Saya ingat saya pasang botol. Nah ini, jadi kita ada pengurus yang membawa wilayah untuk mencari pengurus baru di sana. Jadi bukan dari atas. Ini susunan pengurusnya. Saya ketua umum, dibantu ketua harian dan wakil ketua. Kemudian ada sekjen dan wakil sekjen. Jadi ini perpaduan senior, menengah, dan junior. Jadi ada 3 level ini, Bapak dan Ibu. Saya perlu menyiapkan generasi-generasi yang lebih muda untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan. Dan saya nggak akan pensiun main bonsai. Karena main pensiun sampai sepuh-sepuh banyak banget. Saya nggak mau main pensiun masih mau main bonsai terus. Walaupun nggak harus jadi pengurus, tapi kita harus mempersiapkan. Kemudian divisi pengembangan organisasi, ada kalau ada Erlambang, kemudian Fatah itu anak saya yang sering main di YouTube, yang bantu mengembangkan di situ. Dan tugas dia saya minta mengajak para mahasiswa, teman-temannya di wilayah Solo, dokter-dokter di wilayah Solo atau nanti dia masuk. Karena kita belum punya komunitas yang nembak ke profesi-profesi itu. Dan Mas Heru ini dari Palangkaraya. Kemudian Mas Eko untuk Humas, Public Relation, ditambah Pak Sulis. Pak Sulis ini cabang Bekasi. Sulis yang dalam itu, dia temannya artis banyak sekali. Untuk jadikan influencer. Kemudian untuk budidaya, festival dan exhibition, ada tidak ada ya? Orang IMB ini dari Bekasi dan Pak Teddy Surata itu orang Bogor. Dia hobi bonsai, di Bali bonsainya banyak sekali. Tapi di Bogor baru memulai, ini kawan karib saya dulu di Puncak itu. Sekarang dia Pak Gede itu, yang suka bantu kita pameran itu ya. Nah kemudian koordinator wilayah Jawa Barat Mas Roman itu Sumedang di PDN, Jawa Tengah dan DI Mas Tito, Jawa Timur itu ini Lamongan ya, betul ya Pak ini ya, Mas Karebe, asli namanya itu, Mas Karebe itu ini, terus Kalimantan Mas Yudi Yuda, Sumatera itu Pak Irsal Aceh, Sulawesi ini Pak Darso Palu, kemudian ini Pak Apri ketua NTT ada datang ke saya waktu itu, enggak saya datang ke sana tapi belum. Nah terus berikutnya, nah ini saya minta tolong Mas Ruli yang jaringan luar negerinya banyak banget, ini sama Mas Sugianto. Nah sebenarnya saya ingin cari satu lagi yang membantu untuk ekspor, belum ketemu kawan-kawan di Kementerian Pertanian sama di Kementerian Kehutanan. Saya sedang saya cari untuk masuk, nanti kita iseng di sini Mas Adoko. Belum ketemu, terus saya belum ada yang mengatakan iya Pak, mau saya belum ketemu orangnya. Masalahnya belum ketemu aja. Kemudian untuk di
divisi kerjasama, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan, cari anggota yang banyak ya untuk buka kios, buka lapak, cari tempat. Itu Mas Gun, Mas Jarod, Mas juga ini masih orang yang sama, kita beri peran yang tambah. Yang akademi rupi mana nih Mas? Maksudnya ke divisi itu Nanti di divisi di bawahnya sebagai akademi rupi juga di sini. Ya, boleh. Karena di tambah nanti akademi rupi. Kemudian Dewan Juri Pak Freddy, Wakil Pak Gunaryanto, Sekretaris Pak Andoko, Sekretariatan untuk IT dan lain-lain, Mas Salman dan Mas Jarod. Nah ini rekan-rekan draft tentatif, mudah-mudahan ini final tambahan dari teman-teman semuanya. Ya. Yang usulan dari teman-teman yang susah itu dimasukkan di mana? Ya Mas Salman, nanti dimasukkan aja. Iya. Cari tempatnya, termasuk akademi rupi. Nanti dibahas aja di tim. Dibahas di tim. Nanti silakan jadi dibahas. Nah, setelah kepengurusan ini teman-teman, langkahnya adalah ini kita buat SK. Setelah saya buat SK, saya masukkan ke notaris. Setelah di notaris dikirim ke Menteri Hukum dan HAM. Di Menteri Hukum dan HAM nanti ada pengurus baru, tetapi teman-teman jangan kecil hati. Aturan di Kumham hanya boleh masuk ketua, sekretaris, bendahara. Nggak boleh semua. Nah, semua yang nanti semua masuk di akte notaris. Jadi jangan protes dulu kan pendiri kita masukkan semua. Nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh Pak, banyak-banyak. Nanti akte kan dari Kumham hanya selembar itu, nggak boleh lebih banyak sekali. Ada ketentuan di sana yang membatasi. Itu bukan maunya kita. Nah itu tahapan kita seperti itu. Nah yang terakhir teman-teman semuanya, ini titik untuk rakernas kita. Yang hadir ini separuh dari yang kita harapkan, hanya separuh. Tetapi saya ingin hasilnya tetap utuh, tidak separuh. Masing-masing divisi bisa membuat program untuk 1 tahun. Ambil untuk 5 tahun belum bisa, nggak apa-apa. Nanti kita susun sambil berjalan. Yang penting gambaran 5 tahun depan itu tampak begini. Dari sisi pengembangan organisasi itu kita sampai 5 tahun ke depan memiliki 300 organisasi. Targetnya itu misalnya akademi rupi 5 tahun ke depan sudah berkembang, anggotanya menjadi ribuan, atau sudah melatih 1000 calon pekonsei atau pekonsei. Jadi kalau ada pelatihan Mas yang ribu berapa itu dihitung. Jadi tahun depan laporan saya ke saat misalnya Rakernas 2024, saya bisa melapor hasil 2023 Akademi Rupi sudah melatih 4.000 pekonsei dan calon pekonsei seluruh Indonesia kan. Setiap kali ada pelatihan dihitung, syukur-syukur didata. Kemudian pengembangan organisasi sudah sosialisasi ke beberapa daerah, sudah membuat video tutorial membentuk organisasi atau sosialisasi organisasi dan seterusnya. Nah ini yang perlu dilakukan pendataan, maka kesekjenan kita harus juga terkuat, maka agak banyak ada sekretariatnya sampai nanti. Nah ini teman-teman semuanya pengantar sedikit dari saya untuk mengawali rapat kerja nasional ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat kerja nasional Rumah Bonsai Indonesia untuk program kerja 2023 secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil Munas ada beberapa hal yang memang saat itu harus dibahas lebih lanjut di acara Rakernas.
dari panitia sudah menyiapkan materinya, nanti secara rinci seberapa pun hasilnya akan kita selesaikan pada hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat ditunggu oleh teman-teman cabang di seluruh Indonesia. Itu aja mungkin yang bisa jadi pembukaan dari saya selaku wakil ketua Rakernas pada siang hari ini, wakil panitia Rakernas pada siang hari ini. Intinya semua materi sudah ada sudah dipegang semua. Mari nanti kita bahas satu persatu. Yang berkaitan dengan Komisi A nanti dibahas di Komisi A, yang berkaitan dengan Komisi B nanti kita bahas di Komisi B, biar pembahasannya bisa fokus. Kira-kira seperti itu dari panitia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.